Oke, Sugeng Dalu Rahayu lanjut part 2 tentang kontrak jiwa. Tapi yang ulangi lagi. Jadi semuanya itu cucunya yang Dilkumadil Gendawati Silpingsel bahwa kita itu udah punya kontrak jiwa. Nah, kadang ada yang ingat, kadang ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang nanti akhirnya terus berulang-ulang, ya. Tidak ada pemurnian, tidak ada keselarasan, tidak ada pencerahan, yang akhirnya balik lagi ke sini. Ketika engkau sudah dicerahkan, engkau memilih, engkau akan jadi leluhur atau engkau akan balik lagi. Karena untuk kembali lagi ada hal-hal penting, ya, yang engkau lakukan. Contohnya, engkau nggak percaya kontrak jiwa, mesti yang ngibul. Ya nggak ngibul. Contohnya ini, benda ini sepele ya, nih satu ya, yang punya dua, nih sepele kan, sepele. Tapi tahu nggak engkau ini mempunyai histori, sejarah yang luar biasa. Temannya yang membuat ini. Jadi temannya Eyang itu orang biasa, bingung saat itu mau mencari pekerjaan apa. Lalu membuatlah ini dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa ini dibuat sehingga karirnya bisa kenal dengan, padahal dia orang biasa sekali, bukan siapa-siapa, bisa kenal orang kaya sana, orang hebat sini, akhirnya terus melonjak sehingga engkau pasti mengenalnya Dilkumadil Gendawati Silpingsel. Impossible engkau tidak mengenalnya, ya, karena perjuangan beliau. Nah, ketika perjuangan beliau, apakah beliau tidak juga kesandung kesampar? Ya, kesandung kesampar, ya. Ditipu sama temennya sampai ratusan juta. Ya, ini dari tempurung kelapa loh ini. Halo. Hanya orang-orang tertentu yang tahu ini. Sejarah ini ya, waktu itu yang masih muda sekali, masih kecil, yang masih menyimpannya, ya. Ini bikinan beliau yang selama ini ramai sekali. Nah, sedikit besar yang tahu sejarahnya, sampai dia punya nama besar sekali namanya, menggoncangkan dunia. Nah, itu kontrak jiwa, ya, karena dia belajar bagaimana caranya untuk bertahan hidup, ya. Untuk bertahan hidup itu kan banyak itu pelajaran, ya, kadang jujur, kadang tidak jujur, kadang baik, kadang tidak baik. Seperti yang katakan bahwa manusia itu berubah-ubah, dan itulah yang membuat mereka itu frustasi dan stres, karena dikendalikan oleh otak, belum samati, makanya perlu samati, ya.
supaya menemukan kontrak jiwanya itu tadi, mungkin keselip kemana kan gitu. Nah, setelah menemukan itu, ya dia kontemplasi juga beliau, yang yakin karena pasti dia kontemplasi. Tempat samadhinya juga yang sedikit besar tahu, ya, wahyu itu tadi datangnya di mana itu, supaya menjadi sang satrio itu. Ya, buktinya ini loh, yang bikin ini sudah jadi satrio ini, bro. Buktinya sudah jadi satrio yang luar biasa. Nah, gini ya, Teluk Mandel Gendrawati. Hidup adalah cinta. Cinta adalah hidup. Ya. Kalau engkau tengok dari sejarahnya, sang iblis itu kan cinta sekali dengan sang maha, sangat mencintai. Ya. Bukan dia cemburu dengan manusia loh ya, enggak, tapi kemelekatannya dia melekat dengan sang maha, sehingga sang maha itu ya tidak suka, ya, karena kemelekatannya itu. Sebenarnya nggak cemburu sih, orang lebih hebat dia daripada kita, ya. Waktu itu, tetapi ketika kita udah kontemplasi, udah samadhi, ya dia nggak ada apa-apanya, ya. Tapi yaitu ketika kita menemukan kontrak jiwa bersamadhi, lalu menemukan, ya harus tahu banyak hal ya, pineal gland, mata ketiga, mata batin, sel-sel mitokondria yang bercahaya, ya banyak hal, metafisik ya, metafisik. Makanya ada sebutan apa ya, psikiater ya, itu psikiater itu kan mencari penyakit tubuh yang disebabkan oleh jiwa, oleh perasaan. Tapi paranormal ini mencari penyakit jiwa yang berhubungan dengan sang maha, kan begitu, mencari kontrak jiwa di mana, ya mungkin loh ya, ini dari kedangkalan spiritual ya, seperti itu. Ini agak panjang ini nanti yang menjelaskannya. Nah, sebuah religion itu mendisiplinkan tubuh dengan jiwa, ya, tubuh dengan jiwa itu disiplin dengan aturan-aturan yang ada di dalam sebuah religion atau agama. Tapi kalau jiwa dengan sang maha ini lebih ke spiritual, ya. Makanya yang bilang samadhi, harusnya ini sama-sama ini harusnya, ya disiplin tubuh, disiplin jiwa, disiplin koneksi dengan sang maha, roh itu tadi, cahaya, nur. Lebih bagus begitu sebenarnya. Nah, makanya ketika engkau tinggal di satu tempat ini, satu bumi ini, planet ini, isinya adalah cinta kasih, welas asih, ya. Tapi welas asih itu bisa juga menjadi jebakan, karena cinta, jika sudah keterlaluan mencintai, kemelekatan, dan itu lebih serem daripada benci. Benci itu ada batasnya, tapi kalau cinta itu tak terbatas. Maka kembali ke historinya tadi, kenapa iblis itu ada konflik dengan sang maha,
karena kemelekatannya. Nah, hidup adalah cinta, cinta adalah sebuah kehidupan. Dari situ aja engkau udah tahu ini harusnya, ya, cucunya yang apa sih itu maksudnya gitu kan. Jiwa Jawa kan jiwa yang mencari, ya dicari dong apa tuh maksudnya. Nah, ujian kemelekatan ini banyak banget ya, terutama pasti wanita. Itu ujian utama. Dia bisa menjadi sebuah cobaan atau ujian. Ya. Karena energi feminimnya ini, pergerakannya ini lincah ini, wanita ini. Bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tapi kalau energi maskulin itu dia tegas ya. Dia tegas, lurus. Makanya lingga yoni, energi laki-laki, energi perempuan itu harus selaras. Ya maskulin, ya feminim. Makanya sang kesatria itu seperti itu, ya maskulin, ya feminim. Karena memang energi maskulin itu tegas, nggak bisa ini seorang ya raja lah, raja itu kan tegas, tapi nggak bisa ini itu lurus, itu nggak bisa. Dia akan jatuh oleh energi feminim. Ya, yang bagus adalah dua energi ini digabung. Kompleks ya, kompleks sekali. Nah, dari cuman kontrak jiwa itu bisa jauh sekali. Nah, kalau ada yang bilang, wah kamu terjebak nanti, kamu memberitakan sang satrio, sang ini berharap di mana sang kesatrio ini, kamu terjebak dan merasa ego pengen menjadi sang kesatrio. Nah, itu bagus. Itu lebih bagus daripada kamu membuat wejangan dan wejanganmu itu kamu duitkan serta minta donasi-donasi. Itu lebih kemelekatan pada material. Ya, itu lebih kemelekatan pada material. Melekat sekali kok dengan material itu. Ya entah alasannya seperti yang ini, mungkin alasannya ketika ini tak monetkan, alasannya mau tak sumbangkan kemana, tak sumbangkan ke sini. Belut itu kan licin, ya, bisa aja. Manusia itu kan seperti itu. Ya, diriku mandir Gentiwati. Jadi lebih bagus kamu melekat, terjebak dalam sang kesatrio, mencarinya, tetapi kamu dapat pengalaman. Sedikit-sedikit kamu kumpulkan fokus, ya. Sedikit-sedikit kamu kumpulkan fokus, sehingga kamu menemukan kebenaran dan kesejatian itu. Daripada kamu terfokus dalam itu lebih bahaya, material, ya, lebih bahaya. Buktinya beliau yang buat ini juga mungkin kalau yang berpikir terjebak dalam material, ya, mohon maaf loh Pak D, ya, Pak D ini yang manggilnya Pak D. Pak D itu dulu tukang kayu. Pak D itu dulu tukang kayu, lalu bikin nggak begini-begini. Makanya terbuat dari bahannya kelapa, batok kelapa. Nah, siapa yang menyangka Pak D bisa melejit cepat dan menjadi luar biasa, ya, karena Pak D sudah menemukan jati dirinya, kontrak jiwanya. Tapi bahayanya ya kemelekatan itu tadi. Terus kalau sudah melekat kan ngeri sekali itu, ya. Nah, makanya didatangkan sang kesatrio, didatangkan itu sebagai keseimbangan.
Ada baik, ada buruk, ada malaikat, ada iblis. Ya, simple kok sebenarnya. Jadi jika kau berkeinginan menjadi sang kesatria, carilah berkas-berkasmu itu, kontrak jiwa itu masih ada enggak? Nah, kalau Eyang ini, Komander Gendawati Silbringsel sudah menyadari, sudah memahami kontrak jiwa, ya, yang bukan siapa-siapa. Kontrak jiwanya itu hanya pekerja yang bekerja di bangunan, buruh, selesai, sambil mewajang cucunya. Ya. Apakah yang mengangon orang-orang? Enggak, yang kan sudah bilang, yang enggak manetkan. Dan jangan subscribe. Kalau kamu nggak subscribe, ini nggak muncul di berandamu ini. Ya. Jadi nggak usah. Yang juga bukan budak jangkotan, budak angon, apalagi terjebak di dalam dunia sang kesatrio. Enggak. Cuman karena Komandel Gendawati Silbringsel mengagumi sang kesatrio sebagai ikonnya yang menerangkan sifat-sifat baik sang kesatrio, membuka kontrak jiwanya. Nah, ketika kontrak jiwa itu kan yang tahu hanya kamu dengan alam. Ya, jadi yang hanya bisa membantu bagaimana cara membuka itu, caranya itu dengan welas asih dan samadhi. Itu aja. Karena hidup adalah cinta, cinta adalah hidup, cinta welas asih, kasih, linggayoni. Nah, pahami ini benar-benar dari Komander Gendawati dan Silbringsel, maka engkau akan menemukan kesejatian itu nanti. Engkau akan dibukakan mata ketigamu, cakra mahkotamu, apapun itu sebutannya. Tetapi itulah yang namanya kesadaran, ya, apapun sebutannya, tetapi itulah kesadaran. Nah, kesadaran ini mampu melampaui batas ilusi dan manipulasi, sehingga perjalananmu itu akan sesuai dengan kontrak jiwa itu tadi. Nah, apakah itu bisa menjadi sakti? Yang contohnya ini loh bro, ini aja dia sudah sakti sekali, buktinya nggak ada yang berani ngelawan. Ya, salah atau benar nggak ada yang berani ngelawan orang ini, beliau ini dulu orang biasa, direndahkan, diremehkan. Tapi lihat ini, ketika kontrak jiwanya ditemukan, saktinya luar biasa, kaya raya bro. Kau nggak tahu siapa dia, ya, yang hanya nggak ingin menyebutkan saja, tapi engkau tahu, semua orang di dunia tahu, apalagi di sini tahu, ya. Tahu. Pak yang manggilnya Pak D, Pak Dewi, ya. Pak Dewi. Yang mau manggilnya Pak Dewi. Ya, itulah kontrak jiwa. Maka jangan letih, jangan lelah mencari sang kesatrio. Bahkan kalau bisa, ketika engkau mencintai budayamu, ketika engkau mencintai leluhurmu, ketika engkau mencintai tanah yang kau pijak dan kau junjung langitnya tinggi, ketika engkau mencintai dirimu sendiri, ketika engkau punya welas asih dengan sesamamu,
tempat kamu hidup. Akan dibukakan pintu itu lebar-lebar. Ya, keajaiban bro. Kau nggak percaya jika dunia ini penuh dengan keajaiban? Kepandaian apapun itu kalah dengan keajaiban. Ya, asalkan di awal permulaan jangan kau serakah. Ya, di awal permulaan aja udah kau monetkan ini, minta-minta lagi sumbangan-sumbangan. Engkau malah terjebak lebih dalam itu ke material daripada kau terjebak di dalam hanya sebuah nama sang kesatrio, sang pinilih itu. Ya, basa-basi. Tilku mandil. Silbringsel. Pembenaran dan kebenaran itu tipis. Maka bijaksanalah. Meskipun bodoh, meskipun gak pandai, asal bijaksana, engkau akan dapat membuka yang namanya kontrak jiwa itu. Rahayu dari Timur Bengawan.